Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG, perkenalkan nama saya Cucu Prasetya, mahasiswa PBG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 246-101-143-396. Saat ini saya bertugas mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMPA Wakil Tasim Tebu Ireng. Hari ini, Minggu, tanggal 20 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Semoga video ini membawa manfaat buat kita semua, dan jika ada kekurangan, harap kritik dan saran demi kemajuan saya sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Oke, plus dulu buat kalian semuanya. Baik ya, kalian sudah sangat semangat sekali. Apa kabar semuanya? Baik? Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Berarti perut sudah terisi, tenaga ada, berarti pembelajaran nanti pasti lebih semangat, tentunya bisa sampai selesai ya, biar kita dapat ilmu yang kuat buat semuanya. Oke? Nah, di kelas kita ya, ini kelas 9A ya. Saya harap kelas ini akan menjadi kelas yang menyenangkan. Menyenangkan untuk apa, Pak? Belajar ya, berdiskusi dan berkreasi dengan kata-kata ya. Karena apa? Karena kata itu punya kekuatan ya. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menggerakkan sesuatu. Jadi kita ya, karena kita di kelas ini bahasa Indonesia ya, kita akan belajar menggunakan kekuatan bahasa itu dalam bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk yang pertama bisa sebagai sarana mengungkapkan ide di pikiran kalian, gagasan, terus apalagi pendapat dan juga lainnya. Itu harapan kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kita harus buka dengan doa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik tentunya, dan barokah dan berkah. Karena kalau kita tidak buka dengan doa, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Minta tolong ketua baca siapa? Oke, berdiri sebentar. Tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih.
dengan berdoa ya kita juga akan menanamkan nilai-nilai religius ya buat diri kita semuanya, karena kita sebagai siswa atau pelajar tentunya harus memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Nah, selain nilai keagamaan tentunya kita juga harus menanamkan yang namanya nilai nasionalisme. Kita itu siswa yang cinta dengan tanah air. Silakan semua siswa untuk berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri sebentar. Sudah siap ya? Nanti kita langsung aja nyanyi bersama ya. Hafalkan lagunya? Oke. Dalam hitungan ketiga kita langsung nyanyi bersama tanpa lihat teks. Oke? Siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu indukku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk dengan nyaman. Nah, oke, sudah siap ya. Tapi kita tidak afdol ya kalau kita belajar tanpa melantangkan yel-yel kita, yel-yel pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat ya? Yel-yelnya kemarin yang literasi apa? Budayaku, bahasaku, bahasa Indonesia, terus bahasa Indonesia. Oke, kita ingat ya. Kita coba bareng-bareng yang lantang, yang keras, biar semangat semuanya. Oke, siap? Saya kode, kalian langsung menjawab. Siap ya? Siap? Literasi. Bahasaku. Bahasa Indonesia. Dan oke ya, itu adalah nilai kita. Jadi jangan lupa setiap pembelajaran kita lantangkan biar kita selalu ingat nilai-nilai pelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Saya cek dulu hari ini, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Cheryl. Ke mana? Lomba. Lomba apa? OSN. Oke, berarti termasuk anak yang pintar ya. Harapan saya adalah kelas ini selalu melainkan sedikit-sedikit unggul ya. Biar nanti ketika ada lomba kalian bisa mewakili, dan tidak hanya sekedar mewakili, kita pulang bawa yang namanya topi atau piala. Itu harapan saya nantinya buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kemarin Bapak sudah masuk ke materi teks cerpen. Masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Masih ya? Oke, seingat saya Bapak kemarin itu di pertemuan sebelumnya memberikan materi teks cerpen, ya. Ini tentang pertama itu pengertian, yang kedua adalah ciri-ciri. Oke, kalau kalian masih ingat, sekarang saya pengen tes dulu ya, dari sekian banyak anak, apakah benar-benar ingat atau mungkin sekedar ingat Pak? Nah, oke,
Saya tanya dulu pengertian teks cerpen. Apa itu pengertian teks cerpen? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan dulu. Oke, sebutkan namanya dan silakan dijawab. Apa itu teks cerpen? Cerpen adalah karya jenis karya sastra, Ya. karya sastra beralur tunggal yang menggambarkan kisah hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Betul, ya. Jadi kita ulas sedikit materi sebelumnya. Pengertian teks cerpen itu adalah satu karya sastra, salah satu jenisnya. Banyak ya, ada puisi, ada novel dan lain-lain. Dan cerpen juga termasuk. Alurnya tunggal. Jadi dalam cerita pendek itu hanya akan ada satu alur cerita. Dan kisah tersebut biasanya adalah kisah-kisah tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian sedang sekolah, sedang bermain, atau mungkin kalau yang masa-masa remaja ya mulai jatuh cinta. Nah itu biasanya akan dituliskan di dalam teks cerpen nantinya. Dan tentunya karena adalah cerita pendek ya. Ingat, kata hukumnya adalah pendek. Jadi nanti teks yang kalian buat sebenarnya juga harus pendek. Jangan terlalu panjang. Ciri-ciri sekarang. Seingat saya kemarin saya sudah memberikan 10 ciri ya. Masih ingat ya? Yang ingat silakan angkat tangan. Oke. Penulisan yang bisa dibaca di novel. Oke. Singkat ya. Cerpen pendek. Ada lagi angkat tangan? Dengan kata yang Sederhana bahasanya. Cerpen itu untuk semua kalangan ya. Jadi apa namanya? Ketika kita nulis jangan yang ribet-ribet bahasanya. Yang sederhana aja karena anak-anak itu harus bisa paham ceritanya. Usia remaja juga paham dan dewasa juga paham. Ada lagi. Patokannya adalah tidak lebih dari 10.000 kata. Ada lagi ini? kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan saya. Kehidupan sehari-hari kita ya. Ada yang sekolah, ada yang bermain dan lain. Pokoknya intinya adalah kehidupan kita sehari. Satu lagi, angkat tangan. Ini. Alurnya tunggal seperti pengertian tadi. Jadi hanya akan satu peristiwa dari awal hingga selesai. Oke, berarti setelah saya cek nyata semuanya masih ingat. Nah, tujuan kita pelajaran hari ini ya, hari apa sekarang? Minggu ya, Minggu tanggal 20 Juli 2025. Materi yang kita pelajari adalah tentang, sudah tahu? Belum? Nah, kita hari ini akan belajar tentang unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, sudah tahu materinya atau mungkin yang akan dibahas? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, kalau belum tahu, saya kasih pemantik terlebih dahulu biar kalian nanti semakin penasaran dengan materi kita. Silakan dilihat di depan ada satu gambar ya. Nah, ini kelihatan gambarnya apa Rek? Hamburger. Nah, ini biasanya jajannya anak-anak udah zaman sekarang ya. Kita nggak mau nasi pecel sekarang, pengennya fast food ya namanya istilahnya ya. Ini ya burger itu kalau menurut kalian enak apa tidak? Enak ya, mungkin rata-rata suka dengan yang namanya burger. Nah, burger kalau kita lihat di gambar ya ada apa saja ketika kita mau membuat bahan-bahannya apa saja. Kita lihat apa itu? Roti, terus tomat, keju, apa lagi? Lada. Yang utama itu apa? Daging ya. Kira-kira ini saya ingin buat burger, dagingnya tak sembunyikan, tak hilangkan. Jadi burger apa tidak? Tidak ya. Atau saya ganti gini, saya buat burger, kejunya ya kata kasih. Enak apa tidak? Mungkin nggak lengkap ya, rasanya mungkin hambar. Pak, kurang mantep ini rasanya Pak, karena nggak ada kejunya. Nah, itu adalah bahan-bahan dalam penyusunan roti atau makanan ya, atau di sini kita lihat adalah roti hamburger. Pak, apa hubungannya Pak makanan ini dengan materi kita hari ini? Materi kita apa tadi saya bilang? Unsur pembangun cerita pendek. Nah, coba dianalogikan. Kira-kira apa hubungannya roti ini ya, bahan-bahan ini dengan materi kita? Kira-kira dari sekian banyak ada yang bisa apa tidak? Silakan angkat tangan. Oke, bentar saya deket dulu biar saya juga mendengarkan.
Kira-kira menurutmu apa hubungan dari roti ini dengan materi kita hari ini? Hubungan berterusnya adalah gabungan dari beberapa bahan yang saling melengkapi. Tambahannya dengan cerpen yang untuk terbentuknya tidak harus menyiapkan untuk membangunnya dengan terbentuk. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Sama ya. Ketika nanti kita praktek membuat suatu karya fiksi ya, entah itu nanti kita membuat novel, membuat cerpen atau mungkin cerita-cerita yang lainnya, kita harus tahu dulu bahan-bahannya ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahannya ya, kalau ini ada roti, ada apa lagi? Keju, terus ada tomat, ada apa namanya? Selada. Sama, kamu nanti ketika membuat cerpen harus lengkap ya. Ketika nanti kamu membuat cerpen tapi ada satu bahan yang hilang, bisa jadi cerpenmu nggak bakalan jadi, ya gagal cerpenmu. Bisa jadi kamu sudah berusaha Pak, tapi ada bahan yang terlewat. Jadi cerpen, tapi cerpennya nggak akan sempurna, nggak enak dibaca, nggak enak dinikmati. Maka dari itu kita nantinya di sini akan belajar ya, mengetahui semua bahan-bahan untuk penyusunan dalam suatu cerita pendek. Oke ya. Nah, biar kamu tahu apa saja bahan-bahan yang harus kalian siapkan untuk menulis cerita pendek, ya, kita akan bermain game terlebih dahulu. Ya. Gamenya ada dua nanti. Nama gamenya Word Wall, ya. Nanti ada game semacam kalau zaman saya kecil itu namanya Pac-Man. Jadi kita menggunakan arah kita semacam labirin, ya, menghindari lawan kita atau musuh kita. Ketangkap berarti mati. Nah, harus mengulang lagi gamenya. Nanti saya tunjuk beberapa kelompok untuk maju, ya. Jadi gantian. Satu lagi gamenya airplane. Jadi kita mainnya nanti mengendari pesawat, naik turun, menabrak awan. Tapi awannya nggak boleh asalan, harus sesuai dengan soalnya, ya. Jadi nanti di game itu ada soal yang berhubungan dengan unsur pembangun cerita pendek. Kalian adalah menjawab dari soal yang muncul lewat game tadi. Kira-kira bisa ya? Bisa. Nanti mungkin saya butuh 3 kelompok atau mungkin 2 kelompok, kondisional saja. Silakan satu kelompok yang mau maju duluan, siapa angkat tangan? Oke, kelompok berapa ini tadi? 5. Kelompok 5. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak kemarin sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Masih ingat ya? Kelompok satu angkat tangan. 1, terus 2, 3 mana? 3, itu 4, ini 5. Oke, kemarin Bapak sudah membagi kalian kelompok itu bukan ngasal ya. Kemarin saya bagi itu berdasarkan memang sesuai dengan penggolongan atau kriteria yang sudah saya tentukan lewat yang namanya asesmen diagnostik ya. Jadi kemarin sudah tak kasih soal, dari jawaban kalian itu akhirnya tak golongkan menjadi beberapa kelompok ini. Jadi kelompok ini bukan ngasal ngumpul aja, tapi sudah sesuai dengan kemampuan dan lain-lain tadi. Silakan berdiri kelompok ini dulu. Tak kasih game pertama dulu. Dan yang lain ya, saya kasih dulu yang namanya LKPD ya. LKPD ini nanti silakan dijawab ya. Jadi ada 2 LKPD. Yang pertama adalah game tadi. Nanti kamu silakan jawab ya sesuai dengan yang muncul. Atau kamu nebak duluan boleh, kamu tulis saja di LKPD yang saya bagikan. Silakan dulu ya. Nanti dikerjakan ya sesuai dengan jawaban masing-masing. Nanti akan saya kumpulkan semuanya. Jadi apa yang kita kerjakan tetap akan dapat nilai. Minta tolong diambil. Maju dulu kelompoknya ini. Ada yang bagian baca soal, jawab sama ini ya. Mengarahkan. Silakan. Sudah kan kemarin sudah pernah bermain ini kan? Oke, sudah. Saya sebelumnya sudah pernah main game semacam ini. Silakan berdiri, nggak apa, dibantu temennya. Nanti ada yang bantu. Kamu sudah nulis jawabannya ya. Yang lain memperhatikan video di depan atau gamenya, kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pahami masing-masing. Misalkan sana nggak sama, boleh. Ya. Silakan mulai. Pelaku dalam cerita langsung dijawab habis ini. Deh, yang lain juga sama, dikerjakan di LKPD masing-masing. Hati-hati, awas. Oke. Pertanyaan pertama lolos ya. Pertanyaan kedua. Kami ingat jawabannya ya. Ciri khas bahasa yang digunakan dalam cerita.
Apa jawabannya? Ingat-ingat. Oke, coba aja. Yang lain bantu jawab, gak apa-apa ya. Jadi, ya, lari terus. Nah, turun lagi. Ya, oke. Nah, ya. Pertanyaan kedua. Sekarang yang ketiga. Hati-hati, biasanya kalau semakin ke belakang, semakin susah. Pesan moral dalam cerita. Ayo, gamenya dimainkan. Awas. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan keempat. Ya, pertanyaan keempat. Posisi pengarang, bukan, salah. Ayo, coba lagi. Aduh, ayo, terus ya. Apa? Jangan berbantu, Rek. Jawabannya apa, Rek? Sudut pandang, tepat sekali. Yang berapa ini? Kelima ya? Itu, Rek, ada nyawanya 8 kali. Nggak boleh lebih dari itu. Gimana game over? Ya selesai. Karakter, sifat. Awas, ya. Semakin susah ya. Semakin ke belakang semakin susah. Harus cepat berpikirnya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ayo, semangat ya. Berikutnya, gagasan dalam keseluruhan cerita. Apa gagasan? Oke, ayo hati-hati ya, awas. Hati-hati ya. Makanya cepat, mikirnya cepat di sini. Kita juga akan belajar ini ya, pengetahuan motorik kalian biar bagaimana berpikir cepat dan mengambil tindakan. Masih berapa nilai ininya? Nyawanya tinggal 5. Nah. Ayo langsung cepetan. Oke, emang benar sekali. Pertanyaan berikutnya. Selesai? Oh belum, masih ada. Runtutan jalan cerita. Ada maju, mundur, dan campuran. Oke. Alur, oke. Gak apa-apa, ditunggu dulu. Aduh, ya cepet ya. Harus kemana, harus dipikirkan. Ya kamu nggak terjebak sama musuh-musuh kalian. Ayo cepet, geraknya. Awas, bukan makin cepat kan? Semakin ke belakang, semakin cepat. Oh, salah alamat. Ayo, tinggal berapa itu? Tinggal 2. Alur, oke, tepat. Berapa ini? Terakhir. Oke, terakhir ini tadi. Tempat, waktu, suasana dalam cerita. Tinggal 2 nyawa. Apa kira-kira jawabannya? Bagus. Wah, yuk. Terlalu semangat ya. Bagus. Bisa itu. Loh, gak terasa. Oke. Game over ya. Tinggal 1 pertanyaan. Gawat. Silakan duduk dulu. Ya, skornya cuma 7 karena tadi pertanyaan terakhirnya belum. Jawaban terakhir apa? Latar. Oke, 1 lagi permainan ya, atau 2 lagi nanti saya lihat. Ada yang mau maju lagi? Gamenya game airplane. Ini kelompoknya, silakan maju, berdiri. Ya, yang lain saya lagi jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Ya, nanti kita akan kumpulkan di akhir. Silakan maju. Ini game yang kedua ya. Gamenya adalah airplane. Kalau tadi kita bermain labirin, sekarang main pesawat nabrak awan. Siap? Langsung dimulai, boleh? Di arah bawah, atas bawah. Ingat-ingat soalnya, apa yang muncul? Posisi pengarang. Yang lain boleh nebak-nebak juga, ya. Sudut pandang, benar ya. Ciri khas bahasa yang digunakan dalam cerita. Jangan lupa sambil merhatikan sambil menjawab.
LKPD. Oke, lancar ini berarti ya. Jadi sudah mulai ngerti materi-materi tadi. Pesawat zaman jadul ini ya. Oke. Sudah berapa? 6 pertanyaan. Awas tiba-tiba muncul awan, nanti harus hati-hati juga. Tempat waktu. Pak, belum muncul, ditunggu lagi. Lewat cuma awan dulu ya sampai ketemu jawaban yang pas. Nah, itu muncul. Terus. Nah. Satu lagi, gagasan dasar seluruh cerita. Tema. Sudah habis? Oke, berarti sudah terjawab semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Silakan. Jangan lupa dijawab ya di LJK LKPD masing-masing. Nah, itu tadi gambaran sedikit ya tentang bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya jika menulis suatu cerita pendek, yaitu sama dengan buat burger tadi ya. Ada rotinya, sama ada yang namanya alur dan lain-lain. Kira-kira perlu saya jelaskan apa tidak per poin-poin tadi? Perlu ya, biar nanti kamu semakin paham, karena nanti sekali lagi ini bahan-bahannya. Kamu jadi chefnya, jadi kokinya. Nek koki sudah paham materinya, sudah paham bahan-bahannya, pasti bisa menghasilkan suatu karya yang enak juga, yang bisa dinikmati semua orang. Perhatikan di depan ada PowerPoint. Saya akan sedikit menjelaskan tentang yang sudah kalian tulis tadi. Ya, meskipun sudah benar, tapi tetap saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Ya. Unsur pembangun cerita pendek. Ada berapa tadi? 7 ya. Unsur intrinsik itu namanya nama lain dari unsur pembangun adalah ada 7 ya. Yang pertama ya, ada yang namanya tema. Tema itu adalah ide atau gagasan dari cerita yang akan kita buat. Temanya dari mana, Pak? Nah, biasanya kalau cerpen itu sederhana, biasanya kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Pertemananmu di kelas misalkan, ya si A sama si C berteman. Jadikan cerita, boleh, itu lebih mudah. Kehidupanmu di rumah sama adik kalian bermain. Jadi satu tema dalam cerpen. Atau kalian pernah di jalan ya melihat sosok hantu genderuwo misalkan. Nah, Pak, ini menakutkan sekali buat saya, Pak. Boleh Pak tak buat cerita, Pak? Boleh. Berarti temanya apa? Oh, horor, iya. Jadi tema-tema kehantuan biasanya seperti itu. Atau lagi persahabatan, pertemanan tadi sudah, percintaan. Nah, biasanya anak-anak remaja zaman sekarang ini ya usia-usia akhir baliknya, semangat kan ya. Paling suka biasanya berhubungan dengan tema-tema percintaan. Karena saya tahu, karena kemarin ketika saya berikan hasil ini ya, analisis awal, kebanyakan dari kelas ini suka dengan cerita-cerita yang berbau romance atau percintaan. Ya wajar, karena memang usia remaja, jadi sudah mulai mengarah ke percintaan. Tapi tetap ya, ini cuma sekedar selera cerita saja. Jangan dipaksakan dulu, masih jauh ya. Kalian masih muda, fokuskan pada pelajaran kalian dulu. Sekolah dulu lah ya. Yang kedua, ada yang namanya tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kalau di cerita pendek, banyak apa tidak tokohnya dalamnya? Berapa orang kira-kira? Banyak lah, 10 orang Pak? Enggak ya, tertentu sedikit ya. Biasanya cuma ada tokoh utama ya, tokoh pendampingnya, satu lagi mungkin tokoh sebagai pelengkap. Jadi gak banyak, mungkin 3 orang atau 3 tokoh, atau mungkin 4 ataupun 5 pun jarang ya. Meskipun 5 pun yang lain tidak punya peran penting dalam cerita, hanya pelengkap saja. Ya, jadi tokoh di dalam cerpen itu sangat sedikit beda. Kalau novel itu lebih kompleks, jadi tokohnya macam-macam dan semuanya diceritakan. Kalau di sini tokohnya satu saja sebagai pusat ceritanya. Berikutnya penokohan, watak atau sifat si tokoh. Kita sudah membuat tokoh namanya si Budi misalkan.
namanya Budi ya. Nah Budi itu karakter seperti apa? Tugas kamu sebagai penulis nantinya kasih dia karakter. Oh Budi itu suka menabung Pak, suka menolong orang tuanya Pak. Atau kamu balik, Budi itu nakal Pak, suka jahil sama temennya, jangan seperti itu. Ya itu hak kalian ya. Kalian selaku penulis nantinya sebagai chefnya tadi saya bilang ya, silakan ya berikan karakter sesuai dengan alur cerita yang akan kalian buat nantinya. Ketiga, ada alur. Alur itu jalannya cerita itu bagaimana? Ada 3 ya, maju, mundur, sama campuran atau gabungan. Jadi alur itu menceritakan ya, kalau maju itu misalkan kita awali peristiwanya adalah ini di kelas misalkan. Kamu perkenalan di kelas ya. Terus mulai ada konflik dengan temenmu. Terus kamu selesaikan masalah seperti apa? Yaitu konflik yang kita sampaikan dalam alur cerita tadi. Dan sederhana. Ya, muncul perkenalan, muncul masalah, selesai. Novel lebih kompleks ya. Dia akan banyak alur yang belibet seperti itu. Kalau cerpen di sini sangat sederhana. Berikutnya ada yang namanya latar ya. Ada 3 tempat, waktu, dan suasana. Kalau kita buat cerpen ya di kelas, berarti saya latarnya di mana? Ya kelas tadi. Di sekolah latarnya ya bisa di kantin, di koperasi, atau di ruang TU perpustakaan, itu juga bagian dari latar. Kalau waktu ya bisa jam, hari, tanggal, tahun. Nah, misalkan jam 7 pagi itu juga latar waktu. Pagi hari ini itu juga latar waktu ya. Jadi menunjukkan yang namanya waktu. Kalau suasana berhubungan dengan kondisi saat itu, sedihkah, senangkah, gembira, atau lagi mencekam kalau itu novelnya horor misalkan ya. Berarti kamu harus bisa menuliskan 3 poin ini biar orang ketika membaca cerpen kalian nanti semakin bisa mendalami ceritanya, semakin detail semakin bagus. Sudut pandang, nama lainnya adalah POV ya, point of view ya. Jadi kalau kamu di internet ketemu POV, nah itu namanya point of view. Sudut pandang di sini adalah posisi si pengarang ataupun si pembaca ya dalam cerita. Ya, jadi di sini kamu akan ditempatkan sebagai siapa? Apakah sebagai tokoh utamanya, atau tokoh pendamping, atau mungkin di luar cerita tersebut? Itu akan menentukan bagaimana kita bisa menikmati suatu karya nantinya. Sudut pandang sudah ya. Berikutnya gaya bahasa. Sudah pernah baca cerpen ya sebelumnya ya? Sudah. Menurut kalian kalau kalian baca cerpen susah nggak dipahami? Tidak. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin cerpen cerita pendek itu gaya bahasa itu sederhana ya. Tidak menggunakan majas, tidak menggunakan bahasa-bahasa biasa. Tujuannya untuk apa? Karena memang kita gunakan untuk semua kalangan. Adikmu yang mungkin masih SD ya tidak bisa baca, bisa menikmati cerpen yang kalian buat. Teman satu angkatan ya bisa menikmati karya yang kalian buat. Bahkan bapak kalian yang di rumah ya, orang tua kalian nantinya, Pak saya punya cerpen Pak, dibaca. Dia juga bisa menikmati. Tapi kalau novel beda lagi, bahasanya lebih rumit lagi karena penikmatnya juga berbeda. Cerpen lebih multi ya, jadi semua orang bisa menikmati cerita yang akan kita buat nantinya. Terakhir yang namanya amanat. Amanat itu apa? Nasihat ya. Biasanya yang membedakan dari novel dan lainnya itu adalah adanya amanat. Kita ketika membuat cerpen itu ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Misalkan kamu bahas masalah kegiatanmu di sekolah, di kelas lah ya. Pak, saya itu pengen ini Pak, ngasih pembaca saya nanti itu pentingnya menjaga pertemanan. Itu berarti termasuk amanat. Ketika orang baca cerpen kalian ya, selesai, mereka bisa menikmati dan bisa tahu, oh ternyata ketika saya di kelas itu nggak boleh yang namanya jahil sama teman, nggak boleh bullying sama temannya ya. Jadi semuanya harus saling bersahabat, menjaga silaturahminya. Ya nanti tidak ada masalah apapun ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang namanya amanat. Percintaan ada Pak? Ya ada. Semua yang kita tulis nanti cerpen pasti di ujungnya ada amanat. Amanat pun bisa ditulis secara tersurat. Berarti ditulis langsung sama si penulisnya. Misalkan kamu di akhir. Jadi kita sebagai siswa harus saling menjaga persahabatan. Itu pasti
tersirat. Maaf ya, tersurat ya. Kalau tersirat itu berarti kita harus cari sendiri. Buat kesimpulan, oh kita ini tentang apa sih ya? Tujuannya apa sih? Ya, jadi pengarang berhak menuliskan secara langsung ataupun juga tidak. Itu adalah unsur pembangun dalam cerita pendek. Ya. Kalau cerpen gimana Pak? Maaf, kalau novel gimana Pak? Sama, cuma mungkin ada beberapa poin yang berbeda. Oke, dari penjelasan tadi kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Angkat tangan, oke. Siapa namanya? Baik. Oke, yang keras, apa pertanyaanmu? Gimana cara menentukan karakter tokoh? Oke, bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Bagaimana ya kita selaku penulis pengarangnya memberikan karakter kepada si tokoh? Ada dua metode ya. Yang pertama adalah metode dramatik, yang kedua adalah analitik. Analitik itu kita memberikan karakter secara langsung. Jadi kita tulis langsung deh. Jadi misalkan si Budi tadi, ya. Si Budi anaknya pintar. Ya kamu tulis langsung. Budi adalah anak yang pintar. Dia selalu rajin membantu orang tuanya. Berarti itu adalah metode secara langsung deh. Kita nggak perlu mikir lagi selaku pembaca ya. Oh, berarti si Budi itu seperti ini. Oh, si A seperti ini, si C seperti ini. Semua sudah dijelaskan secara tersurat sama si penulis. Itu mudah. Tapi ada ini ya pengarang yang pengennya agak ribet sedikit. Jadi tidak langsung ditulis. Metode adalah dramatik. Bagaimana caranya Pak? Ada banyak cara ya. Jadi karakter itu tidak kita ketahui secara langsung lewat tulisan. Dari mana kita tahu? Contohnya. Kasih contoh ya. Budi dalam kesehariannya selalu memakai sorban dan jubah. Nah, gambarkan begitu ya. Bayangkan si Budi pakai jubah, pakai sorban. Kira-kira kalau menurut kalian, gambaran kalian itu karakter Budi itu seperti apa? Alim, jelas. Meskipun kita nggak tahu ya kondisi Budi seperti apa, tapi paling enggak dari busana yang dia gunakan, kita tahu oh, si Budi itu anaknya alim. Kita ganti ya. Si Budi ya, dari kesehariannya rambutnya selalu dipotong mohak, dibuat berdiri. Badannya penuh tato, nah kan seperti itu. Nah, kira-kira dari gambaran tersebut, Budi karakternya seperti apa? Anak pang jadi gimana? Gangster, bandel ya, nakal, iya, hebel Pak. Nah, ya seperti itu memang. Ya itu pengkarakteran secara tidak langsung. Nggak cuma dari sana ya, dari cara ngomong si tokohnya nanti. Ya, misalkan dia suka ngumpat, tapi dia kasar. Dia ngomongnya halus, berarti mungkin alim dan lain-lain. Jadi banyak cara penyampaian kita untuk karakter yang kita buat. Yang mana yang baik Pak? Ya tidak ada. Tergantung dari cara si pengarang nantinya membuat suatu cerita nantinya. Seperti itu. Bagus, tidak paham? Nah, super sekali pertanyaan, bagus sekali. Tadi saya membayangkan pertanyaan yang lainnya dia mengarahnya ke arah penokohan. Terima kasih. Sudah jelas dari materi yang saya sampaikan? Sudah. Oke, biar nggak bosan, kita ice breaking sebentar. Ice breaking ya, game sebentar. Gamenya apa Pak? Mudah ya. Silakan berdiri semua dulu. Oke, silakan berdiri semua. Ini game yang saya sering lakukan dengan anak saya yang masih umur 2 tahun ya. Iya, saya silakan dulu dengan yang mudah-mudah dulu aja lah. Tahu lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Tahu ya? Nah, saya yakin kalian dari kecil sudah terbiasa dengan itu. Anak saya juga sama. Jadi kalau pagi itu saya ajak melatih motorik dia terbiasa gerak ya sesuai dengan instruksi. Itu akan melatih otak juga nantinya. Siap ya? Nah, nanti kita awal dengan yang pelan-pelan dulu, semakin belakang semakin cepat, oke? Ayo mulai, siap? Oke, semuanya harus ikuti ya. Siap, tangannya di atas. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Tes ya, tes siap apa tidak? Siap. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya ulang pelan dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Lagi ya? Lagi. Akan dia gamenya. Game kedua ya adalah bermain gajah semut
ular cacing namanya. Tidak pernah dengar? Belum. Oke, saya jelaskan sebentar bikinnya seperti apa. Gajah itu ukurannya gimana? Gajah, ukurannya? Kalau besar gimana? Besar ya. Kalau lawannya gajah tadi semut itu kecil. Kalau ular panjang. Kalau cacing pendek. Ikuti ya instruksinya. Jadi kalau saya bilang gajah besar, semut kecil, ular panjang, kalau cacing pendek. Nah, ini level yang pertama, yang mudah ya. Ikuti instruksi. Gajah besar, semut kecil, terus cacing pendek, ular panjang. Saya percepat. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, sudah menguasai. Sekali lagi saya tes. Ya. Pokoknya otak kan harus diajak bermain biar pertama menyenangkan, kedua kalau sudah aktif itu nanti materi gampang masuk. Gajah semut ular panjang, terus ayam. Oke, nggak ada. Jadi diam aja. Oke. Sekarang game level 2-nya tak meningkatkan. Lebih susah. Saat di gajah itu besar, tetap besar, gajah itu besar. Cuma gerakan yang saya balik. Besar. Ya. Besar. Semut kecil. Ya. Terus kalau di ular panjang, tapi tangannya pendek. Kalau cacing, paham ya? Gajah, cacing, ular, semut, gajah, semut, ayam. Nggak ada. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Sedikit refreshing aja biar otak kita tuh semakin nyaman ya untuk belajar, karena usaha kalian itu harus dibuat semenyenangkan mungkin dalam kegiatan belajar. Baik, karena sudah mengerti sama materi saya tadi, sekarang kita coba ya menganalisis sebuah cerpen ya. Ini bukan sembarang cerpen. Cerpen itu yang saya pilih adalah ini ya, pentigraf. Cerpen 3 paragraf. Pak, kenapa kok judulnya pentigraf? Ingat di pertemuan sebelumnya saya sudah membuat analisis ya kepada kalian semuanya. Kemarin saya beri pertanyaan 3 seingat saya. Yang pertama, selera cerpennya tadi apakah horor, percintaan dan lain-lain. Ternyata kebanyakan milih percintaan. Oke, saya pilihkan tadi tema-tema berhubungan dengan percintaan. Soal kedua, berapa banyak novel atau mungkin halaman yang kalian suka ketika dibaca? Ternyata kebanyakan tuh suka yang pendek-pendek, 1 halaman atau 2 halaman. Jadi sangat pas saya pilihnya adalah pentigraf, cerpen 3 paragraf. Jadi cuma ada 3 paragraf. Terus peran ketiga, kalian lebih suka pengarang terkenal atau mungkin karya yang kalian dibuat oleh temanmu sendiri? Ternyata kebanyakan lebih suka yang kenal aja, Pak. Ini nggak kenal siapa ini, jadi saya malas baca. Ya nggak ada masalah, itu selera kan ya. Jadi saya pilihkan ini karyanya adalah dari hasil kakak kelas kalian ya, yang sudah lulus kemarin itu, yang sudah praktek membuat suatu cerpen. Jadi saya pilihkan sesuai dengan pilihan kebanyakan dari kelas ini. Oke, saya bagikan dulu cerpennya. Jangan lupa LKPD-nya nanti diisi sesuai dengan cerpen yang kalian dapat ya. Ini silakan. Jangan digerakkan dulu, kasih arahan terlebih dahulu ya, biar nanti tidak salah dalam pengerjaan. Oke, sedikit, awas, bentar. Tadi kan arahan dari saya, jadi di situ ada pentigraf. Tugas kalian adalah mencari unsur pembangun dari setiap cerita ya, mau dari tema sampai yang terakhir tadi adalah amanat. Silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti kita akan diskusikan, presentasikan ya. Semuanya akan maju atau mungkin nanti beberapa saja dan menyampaikan hasil dari kegiatan diskusi dari masing-masing kelompok. Kira-kira ada pertanyaan? Kan ya? Silakan kerjakan di LKPD masing-masing. Nanti akan kita kumpulkan tentunya ya dengan LKPD yang pertama tadi.
Kalau sudah paham, selamat mengerjakan, dan nanti jika ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada saya. Waktunya adalah sekitar mungkin 15 menitan ya. Tapi jika sudah selesai duluan, boleh kita akhiri lebih cepat. Selamat mengerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya tadi ditulis, kelompok 1, kelompok 2, sama membernya, anggotanya ditulis juga. Jadi dia nanti nggak keliru, ya 4 anggota. Ya nggak masuk gimana maka dibagi serial, ditulis saja nggak apa-apa, tapi kamu kasih keterangan maaf siapa? Ikut lomba ya, kamu tulis izin ikut lomba. Karena kalau ikut lomba itu izinnya berarti atas nama sekolah ya, jadi kita harus hargai. 15 menit, jangan lupa kerjakan. Apa? Nggak apa, oke. Oke, jangan lupa ya, dibaca dulu temanya ya. Kira-kira ini mencari tentang apa? Ya. Setelah kamu ketemu, baru kalian tulis. Bagus, nggak apa-apa. Ada yang bisa? Saya kira tadi sudah paham. Tinggal sekarang praktek saja bagaimana menerapkan. Ya, ini sudah karya kakak kelas kalian. Kalian baca, terus temukan setiap unsurnya, dan mulai dari tema dan amanah. Tokoh sudah ketemu di sini, tokohnya siapa? Sudah, siapa nama tokohnya? Laki-laki yang disukai Nah, berapa orang berarti? 3 kan? Enggak banyak, sederhana kalau cerpen itu. Lanjutkan sampai ketemu amanah. Ini sudah mulai ngerjakan? Bapak saya cek ya. Latar, oke, latar sudah ketemu belum? Latarnya sudah. Latarnya di mana? Apa itu? Berarti waktu ya? Apa? Tempat ya? Kalau waktunya di kapan? Siang hari. Oke? Ada permasalahan? Aman ya? Silakan tulis. Senang ya. Berarti benar-benar sudah menguasai materinya. Apa? Kelompok berapa ini? 1 ya? Yang ditinggal serial. Ada kendala? Tidak. Saya cek sih. Nah, tokohnya ada berapa di situ? 2. Siapa? Karakternya atau penokohnya sudah tahu? Si aku seperti apa? Oke. Lanjutkan. Silakan dibaca dengan pelan-pelan ya. Karena itu apa namanya? Cerpen itu adalah suatu cerita fiksi, ya, sebuah sastra. Silakan dinikmati deh, ya. Jangan buru-buru mengerjakan. Selesai Pak. Nah, nggak usah buru-buru. Nikmati dulu bacaan kalian, ya. Biar kalian bisa mendalami isi ya dari setiap cerita tadi. Nikmati saja. Sama tadi ya. Untuk penokohnya gimana Pak? Ini saya nggak tahu tokohnya karakternya seperti apa. Bisa gunakan 2 metode tadi ya, analitik sama dramatik. Ada yang si penulisnya langsung nulis ya. Oh si A itu karakternya baik. Ada juga yang nggak mau nulis langsung. Jadi kamu harus benar-benar pahami dulu ya. Nah, setiap bacaan, setiap kalimat yang ada di cerita kalian. Nanti setelah selesai kita diskusikan ya. Jadi presentasi setiap kelompok maju ya. Kita akan coba kira-kira kerjaan kita sudah benar apa belum. Dan nanti yang teman-teman yang lain silakan mengomentari ya. Jika ada temannya yang maju, kelompok yang lain nanti saya tanya kira-kira tidak puas apa tidak, suka tidak dengan penampil kelompok yang maju. Artinya masih lama, tenang saja, nggak usah buru-buru. Ya, siapa tahu.
Kenapa? Oh, hati-hati ya nanti setelah selesai bisa dibersihkan. Gak apa-apa. Kamu pakai kata dulu nggak apa-apa. Kalau bawa juga silakan. Hah? Loh. Oke, gak apa-apa. Sambil mengerjakan ya, sambil ini saya ngobrol. Teman-teman bilang, Pak ini kita nanggung Pak. Loh, itu memang ceritanya dibuat seperti itu, Rek. Tapi graf itu kan cuma berapa? 3 paragraf. Ya kamu nggak bakal bisa membuat cerita dengan lengkap. Umumnya endingnya itu agak menggantung, biasa seperti itu. Itu karya senior-senior kalian kemarin ya. Kalian nanti juga akan sama membuat karya juga. Silakan yang mau bertanya lagi. Intinya adalah nikmati bacaan ya, karena ini sastra, cerita fiksi, fantasi. Jadi kita benar-benar coba baca pelan dan resapi nilainya. Terutama amanat ya, siapa tahu ada hal baik yang bisa kalian dapatkan dari cerita kalian. Apa? Ya, nanti kita akan presentasi secara kelompok, bacakan hasil diskusi kalian secara bergantian. Sudah selesai ya? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, persiapkan hasil diskusinya. Ya. Kita majunya bergantian. Ya. Mau urut aja ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 5. Nanti bacakan jangan buru-buru. Ya. Kenapa? Karena nanti yang kelompok lain juga harus mendengarkan hasil pekerjaan kalian. Kamu baca cepet, takutnya teman-teman kalian tidak bisa mendengarkan dengan baik. Siap ya? Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Tugasnya di bawah, jangan lupa. Teknisnya adalah ya seperti biasanya ketika presentasi kita buka dengan apa dulu? Dengan apa, Rek? Kalau presentasi dengan salam dulu ya. Assalamualaikum. Terus setelah itu perkenalan anggotanya. Jangan lupa dikenalkan siapa saja yang menjadi member kelompok kalian. Setelah itu bacakan hasil diskusinya. Setelah dibacakan, jangan dulu ya. Saya cek dulu kira-kira teman-teman ini sudah paham apa tidak. Sudah siap? Tambah 1 sudah siap? Oke, sudah. Yang lain bentar. Yang lain tolong di-stop dulu pekerjaannya. Kita fokusnya ke teman kita yang sedang presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu perkenalkan. Ya, siapa saja anggotanya? Kenalkan. Nah. Silakan sampaikan. Yang keras ya, katanya. Untuk membangun penyelenggaraan berkelanjutan yang berjudul Kontai Masa Lalu yang bertema pertemuan dengan seorang matematika di temannya ada si Aku dan si Wanita. Pedoman si Aku udah khawatir dan peduli, si Wanita tidak fokus, kita terus hati. Alurnya jadi itu Alhamdulillah sore agar tempatnya jalan raya seperti jalan atau suasananya dingin selepas hujan. Yoginya pengarang tidak berubah. Gaya bahasanya bahasa berlaku dan amanatnya kita harus berempati terhadap situasi orang lain. Gimana? Kelompok yang lain sudah jelas dari penampilan kelompok 1? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, gak ada pertanyaan, silakan ditutup dulu untuk kelompok 1 dulu. Iya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, terima kasih. Jangan lupa kalau ada temannya presentasi selesai, kita berikan aplaus ya sebagai apresiasi kepada teman kita yang sudah berani maju. Kelompok 2? Ya. Silakan.
Jangan lupa penyampaian harus lantang keras biar teman-temannya di pojok sana bisa mendengarkan dengan baik. Silakan buka dulu dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yang mulia. Dan yang terakhir saya dulu. Tema dan untuk Pelan aja, nggak usah buru-buru. temanya yaitu kehilangan dan terjadinya mendalam. Sebentar, tadi judul cerpennya apa? Judulnya hampa. Hampa. Oke, silakan dilanjut. Tokohnya ada 3 yaitu Karin, Rey, dan Ibu Karin. Penukahannya Karin, sosok yang sangat terpukul, kaku, dan kehilangan semangat hidup setelah ditinggalkan sahabatnya. Sedangkan Rey tempat Karin berkeluh kesah dan menceritakan segala hal. Ibu Karin sangatlah peduli dengan Karin. Alurnya yaitu alur maju. Untuk latar waktunya malam, latar tempatnya rumah Karin, latar suasana sejak pembukaan. Untuk sudut pandang orang ketiga sepuluh kayak bahasa lugas dan efektif, amanah hidupnya menghargai setiap kehadiran. Terima kasih, mungkin ada yang kurang jelas. Gimana? Kelompok yang lainnya? Ada tanggapan atau apapun? Jelas? Alhamdulillah. Oke. Ada tanya? Ada? Oh, nggak ada. Silakan itu, nggak apa-apa. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup dulu diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 langsung kita lanjutkan. Ya lagi ya, yang lain boleh tanya, boleh istilahnya interupsi ya. Jika memang ada hal yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Silakan dikenalkan. Saya nama Dita. Hai Dita. Silakan. Saya Maria Aurelia Bidin. Saya Maria Maria Bidin. Katakan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. yakni untuk membangun penjajah bersuruh menikah yang dinamakan dari kita. Yang pertama ada tema. Temanya adalah mengungkapkan perasaan cinta dan keberanian. Contohnya yaitu Mira dan laki-laki yang disukai Mira. Mira dan penolongan. Mira pemalu. Mira peduli dan perhatian. Laki-laki ramah. Laki-lakinya ya friendly. Yang keenam latar keempat yaitu sekolah. Latar belakangnya santai. Sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Juga sederhana. Untuk guru anak-anak. Menurutnya adalah begitu. Mungkin ada kurang jelas. Tidak. Nah, ada komplain, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Silakan diakhiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 3 silakan duduk kembali. Kelompok 4 silakan. Yang lantang ya, biar nanti teman-temannya bisa mendengarkan dengan baik. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari yang sebelah kanan. Saya Sabina. Dan saya Faisal. Hai. Silakan, bacakan. Satu tema kita dalam yang perbedaan satu perbedaan. Dua penambahan jumlah. Jadi biasanya nanti perbedaan. Alur maju. Contoh-contohnya adalah gembira, antusias, dan romantis. Tandanya antusias Gimana kelompok yang lain? Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin komplain? Tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan diakhiri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan terlebih dahulu. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Hai Mimin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan anak-anak dari kelompok kami. Dari yang sebelah paling kanan, dia adalah Sakina dan Gani ya. Dengan panggil Sakina. Sakina. Dan di belakangnya ada Jawa dan Putri yang akrabnya dipanggil Nabila. Dan namaku Yasin. Para dari biasanya dipanggil Yasin. Dan yang paling kiri bernama Damana Syakila Sayur Nita. Biasanya dipanggil Dawan. Jadi kami ingin mempresentasikan cerpen yang berjudul Polimino. Temanya yaitu cinta pandangan pertama dan tokohnya ada Rara dan Alvaro. Rara itu cantik, antusias, dia pemalu. Kalau bahasa itu populer, alurnya maju. Kata waktu, jam, dan latar tempatnya sekolah. Kata suasana, gembira dan romantis. Sudut pandang, orang ketiga sudah tahu. Gaya bahasanya, tugas dan sederhana. Amanat, cinta bisa datang kapan saja. Sudah? Gimana kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah bagus ya. Silakan kalau nggak ada bisa diakhiri. Terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan, kami tutup dulu.
Itu dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat kalian semuanya. Baik ya, saya akan mencoba mengevaluasi hasil kerja kalian semuanya ya. Saya keluar aja. Nah, dari yang sudah kalian tampilkan di depan tadi, presentasinya sudah cukup bagus ya, sudah cukup puas Bapak melihat hasil karya kalian, bukan karya ya, adalah pekerjaan kalian. Mungkin ada beberapa hal yang harus jadi catatan kalian. Pertama adalah detail ya, misalkan latar. Jadi kalian harus benar-benar memahami. Terkadang tentu saja kita ini ya, latar waktu tidak ditulis secara langsung sama si penulis. Kita ambil contoh saja. Kalau saya membuat cerita kejadiannya ada di lingkungan sekolah, ya, lingkungan sekolah, kegiatan waktu belajar kalian. Nah, kalau kita tanya latar waktunya, kira-kira bisa nggak jawab? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak dianalogikan? Bisa. Kira-kira waktunya kapan? Pagi atau siang? Iya. Kenapa? Kan nggak mungkin kamu sekolah malam. Loh, kan gitu logikanya. Jadi terkadang latar itu nggak ditentukan secara langsung sama si penulis. Jadi apa namanya? Teman-teman itu yang si penulisnya ya, mereka akan apa namanya? Menyuruh kalian menebak sendiri ya, bagaimana temanya, bagaimana dengan penokohannya, dan juga tempat-tempat yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, seperti itu. Secara umum bagus, penampilan juga tadi sudah banyak yang pede ya, dirinya cukup tinggi dari ketika membacakan atau presentasi sudah sangat lancar. Tapi ada juga beberapa anak yang saya lihat itu masih kelihatan pemalu. Nah, yang masih pemalu seperti itu silakan belajar lebih ini ya, percaya diri lagi. Karena gimana Pak? Ya kuasai materi. Kalau kamu sudah kuasai materinya, saya yakin ketika disuruh maju ya untuk menyampaikan apapun di sini sudah siap. Ya, soalnya pasti lantang, terus tidak kelihatan groginya atau ragunya. Jadi kalian akan bisa menyampaikan semua hal itu dengan ya, seperti itu. Ya, oke. Berarti materi kita hari ini sudah selesai. Ya. Terus sebelum saya tutup tentunya, kita ambil kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan selama berapa menit ya, sudah cukup lama. Kesimpulannya apa yang sudah kita dapat? Kira-kira ada yang mau mencoba membuat kesimpulan? Nah, ini bagus. Silakan berdiri, tidak jawab apa? Siapa namanya? Terus silakan sampaikan kesimpulan sudah kamu buat. Yang keras ya? Siapa? Yahwa. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk membuat dan menghasilkan cerpen yang bagus, kita harus memperhatikan unsur pembangunannya, mulai dari tema, tokoh, dan mengatakan data, alur, gaya bahasa, serta amanatnya. Tepat sekali ya. Plus dulu buat teman kalian. Jadi sekali lagi membuat karya sastra itu kita tuh seperti chef ya, koki ya. Dimana kalau kita ingin makanan kita enak, bahan-bahannya harus lengkap, harus tepat. Penataannya juga harus benar. Lengkap saja tidak cukup. Penataan juga harus kamu pertimbangkan juga. Kelengkapan tadi, ini kamu buat makanan misalkan ya, terus nggak lengkap, nggak enak juga. Dan juga kualitas, kualitas tulisan kamu sudah lengkap ya, tapi kamu nggak membuat yang berkualitas dari bahan-bahan tersebut, ya makanan juga tidak akan maksimal kenikmatannya. Ya. Oke ya, itu untuk kesimpulan. Nah, sebelumnya sedikit saya tanyakan. Ya. Silakan dijawab ya pertanyaan dari saya. Kita akan coba review materi yang kita pelajari. Pelaku dalam cerita disebut tokoh, tepat sekali. Kalau saya ngomongin waktu, terus tempat, suasana tadi, latar. Sifat dari si tokoh, penokohan. Nasihat dari si penulis, amanat. Terus posisi si pengarang atau pembaca dalam cerita, atau nama kerennya adalah
POV, point of view. Nah, apalagi yang belum. Cara penulisan, gaya bahasa, ya. Gaya bahasanya di cerpen bagaimana? Sederhana, simpel saja, jangan yang rumit-rumit. Hindari penggunaan maskes yang berlebihan. Pak, apakah nggak boleh, Pak? Boleh, menggunakan maskes boleh, tapi dengan catatan jangan yang terlalu susah. Ingat, cerpen itu target kita membacanya adalah semua kalangan. Adik kalian masih SD, ya teman kalian satu angkatan ini, atau mungkin orang tua kalian di rumah, ya semuanya harus bisa menikmati. Makanya dari cara penulisan kalian itu akan menentukan suatu karya itu dapat dinikmati apa tidak oleh pembaca kalian nantinya, seperti itu. Terus sudah ya, berarti ya materi hari ini sudah paham semua ya, berarti nanti jika saya suruh kalian menulis cerpen, saya kira sudah paham. Nah, refleksi sekarang. Kira-kira dari apa yang kita lakukan hari ini, poin apa yang perlu kita perbaiki atau perlu kita tambahkan? Ada yang mau ngasih usulan buat saya? Silakan, namanya siapa? Terus apa yang kamu sampaikan? Sabrina. Oke, silakan Sabrina. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan bersama kalian. Baik ya, terima kasih atas masukannya. Kita ingat tadi dengan kita bermain word wall ya, ada ini ya kesenangan tersendiri ya, bermain game, tapi kita juga belajar materi di dalamnya. Cukup menyenangkan ya. Nah, berarti nanti kita bisa pakai lagi. Terus ada masukan juga, Pak, perlu Pak kita tambahkan game yang lainnya Pak, biar semakin bervariatif, biar nggak cepet bosan. Oke, tenang saja ya. Mungkin di pertemuan berikutnya Bapak akan menambahkan game-game yang lainnya yang lebih bervariatif, ya, biar kalian nanti semakin termotivasi dalam kegiatan pembelajaran ya. Karena kalau pembelajaran nggak menyenangkan, itu saya yakin juga kalian cepet bosen. Nek bosen pasti nggak mau mendengarkan materi. Nggak mau mendengar materi, ya nggak dapat apa-apa kita di sini ya, sia-sia, cuma ngelamun saja, tapi nggak dapat ilmu dari kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Kalau materi hari ini tetap dipelajari, ya tetap kalian dalami lagi, karena di pertemuan berikutnya kita masih berkutat dengan yang namanya unsur pembangunnya. Kalau hari ini kita hanya berfokus pada pentigraf, cerpen 3 paragraf yang sederhana, yang singkat. Tadi dia bilang, Pak, kok nanggung cerita Pak? Menggantung. Nah, nggak apa-apa. Ya, di pertemuan berikutnya, ya, saya akan memberikan cerpen yang lebih panjang, yang lebih kompleks, biar kalian lebih mudah mempelajari unsur-unsur pembangunnya. Ya, jadi bacanya saya akan kuatkan lagi. Karena yang hari ini yang kita pilih cerpennya itu adalah hasil analisis di awal kemarin, ya. Saya sesuaikan temanya apa rata-rata? Percintaan ya, atau romance ya. Terus cuma 3 paragraf, 1 halaman cukup selesai. Dan itu adalah karya teman-teman kalian sendiri. Jadi yang kalian pilih itu juga pengarang yang kalian kenal kan ya, bukan orang lain yang mungkin ini masih pengarang tapi nggak tahu, saya nggak mau. Nah, seperti itu. Itu sesuai dengan pilihan kalian kemarin. Jadi sekali lagi ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan materi berikutnya. Silakan didalami hari ini, karena materi kita akan terus berkelanjutan sampai kita nantinya praktek sendiri membuat suatu karya cerita pendek ya. Itu harapan saya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan keberkahan tentunya ya, dan ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, saya minta tolong ya, sebelum kita akhiri semuanya, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdiri dulu. Nah. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni astaghfiruka bukan tadi fa'budahu ilayya ilhadati ilahi wa latani ya alamin. Oke, biar ada semangat ya. Di sini kan masih ada lanjutan pelajaran berikutnya ya. Kita yel-yel lagi. Masih ingat ya yel-yelnya ya tadi ya? Masih? Nah, kita yel sekali lagi untuk
tetap semangat dalam kegiatan selanjutnya. Yang mulai siap? Literasi? Budaya. Bahasaku? Bahasa Indonesia? Identitas bangsa. Baik ya, sekian dari Bapak. Jika selama pembacaan tadi ada yang kurang berkenan atau yang salah dari saya dan mungkin kesalahan tersebut saya sengaja atau tidak sengaja, ya saya mohon maaf sebesar kepada kalian. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.